أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Tahukah kalian ilmu orang agama? Mereka yang membiarkan melantarkan anak yatim, mereka orang-orang yang tak peduli dengan miskin, tak kasih makan mereka dalam kelaparan. Dan mereka kalau sholatnya menyebabkan dia celakalah mereka yang sholat tersebut, sholatnya lalai, mereka dimasukkan ke neraka wahid. Siapakah mereka? Orang yang bersolat riya, dan orang-orang yang bersedekah tapi sedekahnya dengan harta yang tak berguna. Semoga kita tak masuk dalam kelompok yang Allah sebut pada surat Al-Ma'un. Tapi kita berharap masuk pada kelompok orang-orang yang Allah sebut pada surat Al-Insan. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya Allah yang saleh, yang abrar dan setia kepada Allah, yang mabrur beramal, yang mabrur. Jadi mabrur itu sifat namanya, orangnya abrar. Kalau balik haji kan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tak ada lagi yang pantas dibalas kecuali masuk surga. Siapa mereka? Mereka itu orang yang abrar. Apa Allah katakan? Innal abrar lafi na'im. Sungguhnya orang yang setia kepada Allah benar-benar dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya mereka yang setia kepada Allah akan Allah beri air minum, nanti dikasih minum dari telaga kafura di dalam surga. Ayna yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yaquna yawman kana syarru mustatira. Mereka kalau minum minuman yang indah di surga, mereka kalau hasil minum tak ada di haus selama-lamanya. Siapa mereka? Mereka yang menepati janji. Mereka menepati janji. Ayna yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yaquna yawman kana syarru mustatira. Mereka yang menepati janji dan mereka beramal takut betul kepada Allah pada hari yang nanti semua hanya ada Allah Ta'ala. Hari yang tak tahu apa-apa kecuali hanya Allah. Hari itu hari yang sulit, hari yang keadaan rata-rata pada manusia. Siapa mereka ini yang takut beramal, yang mengharapkan berjumpa hari kiamat? Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yutimuna ta'ama, itulah mereka orang-orang yang memberi makan miskinan wa yatiman, beri makan orang miskin dan anak-anak yatim. Wa asira, orang yang dalam tawanan. Kalau tawanan perang Palestina kan, walaupun Yahudi kasih makan digadai, dikafilin pula. Mudah-mudahan ada beberapa. Mereka lah orang yang memberi makan. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi. Makanannya apa? Bukan yang makmur, bukan makanan atau sedekah yang tak berguna, tapi Allah sebut mereka adalah orang yang memberi makan dengan makanan terbaik yang mereka cintai. Saya baca ulang. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi. Mereka yang memberi makan atas kecintaan makanan yang terbaik, memberi makan dengan senang. Apa yang dia senang dia kasih. Misalnya bapak suka daging, daging itu kasih. Bapak suka ayam itu. Misalnya bapak suka hamburger itu. Memberi yang terbaik. Jadi kalau yang terbaik kita beli daging, kita kuahnya itu kasih orang ada terbaik. Apa kata Allah? Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Sungguh mereka itu, kami itu memberi makan, bersedekah makanan, bukan mau dibalas, bukan pula mengucapkan makasih, tidak begitu. Kami mau cuma bisa jumpa sama Allah aja. Ayat ini Allah turunkan di Madinah. Di dalam penjelasan asbab nuzulnya, ternyata ada orang bersedekah itu. Yang bersedekah ini sebab sedekahnya Allah turunkan ini. Siapa orangnya? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
Nah, dalam kisahnya Sayyidina Ali baru pulang kerja, istri juga pulang kerja di tahun kedua Hijriah di Madinah. Sampai rumah pukul 8. Wahai Fatimah, ada yang nanti makan? Kata Fatimah, kata istrinya, saya tidak Fatimah, ada wahai suamiku. Ini ya satu centong gandum, satu muk gandum. Kalau kita masak ini cuma kemudian kita untuk makan hari ini. Untuk pembukanya dari lapar. Dia lapar. Tiba-tiba sedang berbincang seperti itu datanglah seorang miskin. Miskin ini dalam sejarah pula dia punya anak yatim. Wahai Tuhan, sedekahlah kami dan tak ada apa-apa. Kata Sayyidina Ali, kasih dia yang kita makan. Lalu apa yang mau kita makan ini Pak? Kasih dia. Kasih kami dalam beberapa hari ini tak makan hewan. Di mana tinggal dia kata ada di sini. Setelah itu Sayyidina Ali dikasihkan makan itu, dia buka kamar, dia sholat 2 rakaat, tinggal saya. Dia menangis meratap, menangis sejadi-jadinya Sayyidina Ali. Ya Allah nangis. Kata istrinya, wahai suamiku, kan makan apakah kau menangis karena tak ada makanan? Apa yang kau tangis ini? Aku menangis ini bukan masalah itu. Tetangga kita dekat, kita tak tahu dia apa. Sekarang yang menangis ini kenapa dia dulu yang datang ke kita, kenapa bukan kita yang datang kepadanya? Ada gitu. Istilahnya lalu Sayyidina Ali mengira dia keluar dalam keadaan haru. Beliau pergi ke tempat mesin penggilingan gandum. Istilahnya banyak kan. Ke mesin penggilingan gandum. Ketika itu gandum belum tidak musim, masih bercekin di Madinah. Mesin gandum itu diputar kan. Kalau bahasa Melayu diengkol ya Pak. Mesin gandum kan. Itu. Dan di tempat masukkan gandum itu tak ada gandum. Ibnu Abbas radhiyallahu melihat kejadian itu. Tiba-tiba keluar gandum. Dari mesin penggilingan gandum itu sebanyak kayanya gandum keluar. Orang-orang memperhatikan itu lalu orang menampung dengan wadah. Dibawa ada bawa wadah. Hampir seluruh penduduk Madinah dapatkan gandum. Sudah hampir begitu lama, keluar gandumnya banyak sampai semua orang mendapat. Lalu Sayyidina Ali buka itu tempat memasukkan gandum, penutup tempat masukkan gandum. Dibuka ya. Gandum berhenti keluar. Kata Sayyidina Abbas, kalau Sayyidina Ali tidak buka lubang penutup memasukkan gandum itu, aku yakin gandum itu akan mengalir sampai hari kiamat seperti air zam-zam mengalir di depan Ka'bah. Masyaallah. Sebab apa? Sedekah yang memberi makan dengan kecintaan, yang dia perlu, dia sedekah saat dia perlu. Kalau saya belum bisa, saat kita perlu baru bisa sedekah bagi Pak. Kita lapar, orang kita lapar. Orang lapar kan yang yakin kan? Lapar dia, apa lapar dia? Kita makan dulu, balik dulu Pak. Tapi kalau bisa kita orang lapar, biarlah kita lapar, kita kasih lapar kita semua. Biarlah kita lapar, orang lain dapat kenyang. Ini pengotoran Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka asbab nuzul ayat ini karena pengorbanan sedekah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka memberi dengan cinta. Wa yutimuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Di mana letak cinta itu? Tadi ketika yatim miskin dan yatim datang ke rumah Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Ali sholat, dia nangis. Sholat 2 rakaat dia nangis kan? Apa yang dia nangiskan? Kenapa lebih dulu orang miskin itu datang ke dia meminta ketimbang kita yang lebih dulu tahu tentang mereka? Kali itu termasuk takut betul. Sayyidina Ali termasuk kelompok orang yang tidak memperhatikan orang-orang miskin dan anak yatim. Masya Allah. Ini kalau gitu harus ulangi kita cek tengok anak yatim juga kita video. Anak yatim ini ada yang apa? Apa yang menunjukkan Allah? Tapi kalau ada anak yatim yang juga tetap dalam saya. Kita setiap 4 bulan sekali kasih hadiah dari masjid, uang pembinaan, uang sekolah. Tapi memang itulah pula kan. Rakyat ini agak apa sih? Kalau emaknya tak taat beragama, bapak sana, bapak sini, agak tinggi kita jadikan. Tapi itulah ujian. Tadi kan disebutkan. Kalau emaknya baik, alhamdulillah. Tapi kami banyak juga rakyat yang kaya. Emaknya pegawai semuanya. Ya alhamdulillah baik-baik juga. Tapi kewajiban kita untuk
perhatikan mereka, jangan sampai mereka tidak perhatikan. Apakah Bapak Ibu siap jadi pembina anak-anak yatim? Siap? Siapa? Jawabannya insya Allah, Bu. Siap Bapak Ibu siap? Siap. Masuk surga sama Rasulullah. Usahakan ada anak yatim yang kita pelihara. Mau dari kemudahan kita, mau dari orang tetangga dekat kita, siapa ya? Pokoknya ada anak yatim dalam catatan hidup kita itu ada kita pelihara anak yatim. Saya kemarin istri dan istri pelihara anak yatim dari Lasnas, bukan Lasnas tapi Lasnas. Aku bilang, Bu, Pak, ini anak yatimnya. Aku bilang ke belakang tak pasal pusat rumah. Nggak usah gitu. Oh begitu kita akhirnya sekolah istri saya pergi kasih bantuan semua. Rupanya kelas sendiri Pak. Dia gantinya ya. Kita maunya itu aja kalau dia tunjukkan kita nanti sampai sekolah tamat. Rupanya dalam 6 bulan berikutnya aku anak yang kemarin lagi yang digantian ya. Berapa? Ada banyak catatan yang pengalaman. Sejak itu Pak itu kejadian. Bagus cari sendiri. Cari sendiri dari lingkungan keluarga sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perlunya kita mengambil bagian dari apa yang Allah sebutkan. Dari jelas disampaikan oleh Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat yang ke-46.